Baik, kembali lagi di Ekskul Coding Website Developer Sekolah Islam Dian Deptika pada pertemuan 2. Di pertemuan kali ini kita akan coba ulas ulang materi di pertemuan pertama, yaitu mengenai organisasi folder dan file. Fungsi dari organisasi folder dan file ini adalah untuk memudahkan dan kerapihan codingan kita ya. Jadi teman-teman silahkan nanti di komputer atau di laptop masing-masing bisa membuat folder dengan nama kalian dan web dev dari Ekskul ini. Kemudian di dalamnya kalian buat lagi folder. Untuk sekarang kalian buat satu folder namanya belajar HTML. Kemudian di dalamnya lagi kalian buat folder aset untuk menampung gambar, menampung icon, ilustrasi. Nah, nanti kalian tempatkan di folder aset. Kemudian nanti kalian buat satu file index.html. Jadi ini materi mengenai organisasi folder dan file supaya codingan kita rapih dan mudah diakses. Oke. Selanjutnya akan ulas lagi mengenai apa itu struktur dasar HTML. Untuk sebuah website itu perlu yang namanya rangka bangunan website. Ibarat kita bangun rumah, hal yang pertama dibangun adalah pondasi dan rangka bangunan. Fungsi dari struktur dasar HTML untuk membungkus atau membangun rangka dasar website ya. Kemudian di sini ada kode, jadi ada doctype. Doctype ini adalah kode bawaan dari HTML. Jadi kita perlu tulis seperti ini. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk tanda atau identitas dari website kita. Kemudian ada kode HTML ya. Kemudian di bawah sini juga ada kode HTML tapi dikasih slash. Nah, ini namanya kode pembuka, kode penutup. Kode pembuka HTML, kode penutup HTML. Jadi seluruh codingannya nanti akan ada di dalam HTML. Di dalam sini ya. Nah, kemudian ini juga sama, fungsinya adalah sebagai pembungkus. Kemudian ada head. Ini juga sama, kode pembuka head, kode penutup head. Nah, seperti head ya, artinya adalah kepala. Jadi kepala website yang salah satu fungsinya adalah untuk menampilkan nama website. Contohnya ketika kita mungkin sedang membuka Facebook. Nah, di paling atas di tab web browser kalian akan menjumpai logo dan nama websitenya. Buka lagi YouTube dan lainnya, kalian akan menjumpai hal-hal yang sama. Jadi fungsi dari head ini adalah untuk memunculkan nama website kita di tab web browser dengan kode title. Kode pembuka title dibungkus dengan kode penutup title. Nah, di sini nama website kita. Bebas, kalian bisa kasih nama apa, misalkan my portfolio seperti itu. Nah, ini sementara kita tampilin nama ya. Nanti kita juga akan bisa tampilin icon ya, atau disebutnya kalau di tab web browser itu ada nama, ada fav icon ya. Oke, kita lanjut. Kemudian di sini ada tag pembuka body dan tag penutup body. Ya. Disinilah kita akan ngoding dan codingan kita yang akan tampil di halaman website. Jadi seluruh codingan untuk yang tampil di website nanti teman-teman silahkan coding di dalam body sini ya, seperti ini. Oke, sudah paham mengenai struktur HTML? Kita lanjut lagi. Nah, di pertemuan ini kita akan coba bahas mengenai 6 materi dasar HTML. Yang pertama adalah fav icon. Ya, tadi fungsi dari head adalah salah satunya memunculkan nama website. Nah, sekarang kita akan coba nanti nampilin icon di tab web browser. Nah, ini adalah materi dasar. Ini pengertiannya, nanti kodenya ada langsung di praktek ya, di slide berikutnya. Kemudian ada teks untuk menampilkan teks. Nah, teks ini nanti akan ada seperti beberapa kode yang bisa kita gunakan untuk nampilin teks dengan karakteristik besar kecilnya teks ya. Nanti ada H1 sampai H6, ada P. Oke, nanti aja ya. Kemudian ada image, kode untuk nampilin gambar, ada button untuk menampilkan tombol, hyperlink untuk berpindah halaman. Nah, kalau kalian lihat di website, misalkan di website jual beli ada produk, kemudian kalian klik, kemudian pindah halaman. Nah, itu adalah salah satu fungsi dari hyperlink. Kemudian ada list ya, kode untuk membuat list. Nah, sekarang kita masuk di codingannya ya, teman-teman. Oke, di sini
saya udah membuka satu slide yang tadi dan membuka folder ya. Nah, kita akan coba praktekin tadi ya materi mengenai organisasi folder dan file. Kita buka folder ya. Nah, di sini saya udah bikin folder misalkan coding. Kemudian ini saya bikin tampilannya list dulu. Oke, seperti ini coding. Oke, saya akan buka di sini ya, di sini. Nah, kita buat satu folder atau di sini ya yang kosong. Kita buat satu folder dengan nama kita, nama panggilan misalkan Hisham Web Dev. Jadi nanti seluruh materi atau project kita akan taruh di satu folder ini khusus ya. Kemudian kita buat lagi satu folder dengan nama belajar HTML ya, seperti ini. Kemudian buat lagi di dalamnya folder aset. Nah, ini kecil semua ya untuk folder yang ada di belajar HTML. Nama aset ini harus kecil semua. Kemudian kita balik lagi. Nah, sekarang anak-anak silakan buka Visual Studio Code ya. Nah, seperti ini. Kemudian kalian bisa drag, klik tahan, masukin ke Visual Studio Code. Nah, seperti ini. Nah, sekarang folder belajar HTML sudah tampil di VS Code dan folder di dalamnya ada folder aset. Nah, di sini nanti kita akan ngoding ya. Kita akan ngoding. Oke, seperti ini. Nah, ngodingnya di mana? Ngodingnya adalah di dalam folder belajar HTML ini kita buat satu file baru nih, new file ya. Ini ada icon dokumen plus index.html. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba coding. Yang pertama coding HTML dasar. HTML atau kita buat dulu doctype ya. Kurung buka shift kurung buka kemudian shift 1 doctype HTML. Kemudian HTML. Nah, tipsnya adalah kalian ketik aja nama kodenya ya. Kalau HTML langsung enter. Kemudian misalkan nih head ya. Nah, langsung ada semacam suggestion. Nah, ini langsung kita enter aja. Nah, seperti ini. Kemudian apalagi title ya. Titlenya misalkan my website. Nah, materi pertama tadi kita akan nampilin icon ya. Jadi kalian bisa tempatkan di sini. Di sini tempat icon. Ingat di dalam head ya tempat iconnya. Di atas nama website kita atau di atas title. Kemudian kodenya seperti apa? Kodenya untuk nampilin icon kalian panggil aja link. Kemudian akan ada suggestion seperti ini ya. Nah, kalian pilih dengan menekan panah ke bawah. Nah, seperti ini. Pilih yang link favicon icon. Nah, seperti ini. Ini saya sembunyikan dulu, Ctrl B. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita akan ganti bagian sini ya. Kita ganti gambar dengan gambar di bagian sini. Nah, sementara seperti ini dulu. Kita hilangin, hapus. Ya. Sementara seperti ini dulu. Kemudian kita tulis lagi di bawah penutup head body. Oke, seperti ini. Kita simpan. Nah, kita pertama akan nampilin icon ya. Sebelum kita nampilin icon, kita coba buka projectnya belajar HTML. Akan ada satu file index.html yang kita buat di VS Code. Kemudian kita buka ya, double klik. Nah, ini website kita nih. Yang tampil adalah my website. Sekarang kita akan tampilin icon globe ini menjadi icon kita sendiri. Caranya kita download dulu icon. Kalian bisa kunjungi situs flat icon. Kemudian cari icon, misalkan kalian cari icon website. Nah, seperti ini. Website, kemudian nah misalkan ini ya. Ini saya download. Kemudian jangan lupa untuk dimasukin di folder
tadi ya di folder aset belajar HTML, folder asetnya seperti ini. Kita kasih nama icon gitu aja ya, png. Nah kemudian kita bisa melihat di folder di VS Code akan ada icon tadi yang kita download. Jadi ini terhubung dengan di folder yang ada di komputer kita ya. Nah kemudian caranya gimana? Caranya gini, di bagian ref ini kita arahin kita panggil nama foldernya asset. Nah seperti itu, sudah ada suggestionnya, kemudian icon. Nah seperti ini. Kemudian ini kita simpan, kemudian kita refresh nih website kita tadi ya. Kita refresh, klik kanan, kemudian reload, atau kalian bisa klik sini, atau bisa pakai F5 di keyboard. Kita reload. Nah sekarang udah ada nih Valve iconnya ya. Nah nih, oke, ini materi 1. Kemudian yang kedua, kita akan belajar yang namanya teks ya, untuk nampilin teks. Untuk nampilin teks ini saya kasih komentar atau kasih catatan seperti ini. Saya kasih catatan teks itu ada H1, H2, H3, 5, H6, dan paragraf ya, seperti ini. Kemudian kita langsung aja di sini contohnya H1 portfolio saya, misalkan seperti itu, atau my portfolio. Kemudian enter. Nah kita klik P. Nah bisa seperti ini. Kemudian kita tulis halo, perkenalkan, nama saya Hisyam, saya seorang siswa kelas berapa gitu kan, kelas X, sekolah Islam Dian Hidayah, seperti ini. Oke, seperti itu aja. Nah ini adalah teks. Nah, kalian bisa pakai H1, H2, H3, H4, H5, H6, dan P untuk nampilin teks. Kita coba dulu hasilnya. Nah ini seperti ini. Selanjutnya kita ikutin ya. Nah sekarang materi tentang gambar ya, nampilin gambar atau image. Caranya kodenya adalah kita panggil img. Nah ini kode ini adalah untuk kita nampilin gambar. Kalau yang tadi untuk nampilin icon, khusus untuk di bagian head itu pakai link ya, seperti ini. Nah tapi kalau di bagian body untuk memanggil gambar, kalian pakai img. Nah misalkan di img di bagian source ini kita ganti sama ya kayak ini, kita arahin, kita panggil folder asset, panggil icon. Nah seperti ini. Kita simpan dulu. Nah alt ini untuk apa? Alt ini kalian bisa kasih nama, misalkan icon, untuk nama aja ya, penamaan. Sebenarnya nggak kelihatan, icon website. Nah seperti ini. Simpan. Kemudian kita refresh dulu hasilnya. Nah seperti ini. Nah nama alt-nya ini nggak kelihatan, tapi ini berfungsi untuk kita memberikan nama dari source kita ya. Kemudian, nah ini besar sekali, padahal kita pengen ukurannya seperti ini. Nah ini untuk hal ini kalian bisa tambahin atribut. Atribut itu semacam perintah ya, hike, semacam ya kode-kode yang bisa kita tambahin untuk di bagian image. Tambahin tingginya adalah misalkan 200. Kita simpan, kemudian balik lagi, refresh. Oke, ini ya seperti ini, atau mungkin kasih 100 saja ya, 100 ya, seperti ini. Refresh. Nah seperti ini. Oke, ini untuk gambar seperti ini ya. Jadi kodenya panggil image, kemudian source-nya atau src-nya arahin ke dimana gambarnya gitu kan. Gambarnya ada di folder asset, kemudian slash icon ya. Slash icon itu adalah file-file yang ada di dalamnya apa aja gitu kan. Karena di sini baru satu, maka yang dipanggil adalah icon. Kemudian kasih height untuk ngatur tingginya, dan alt untuk ngasih nama gambar ini. Oke, seperti ini untuk image. Selanjutnya ini kita panggil H2. Ini juga
materi tentang teks, kita kasih H2, kita kasih hobi. Nah, kita akan pakai materi list dulu ya, nggak beraturan nggak apa-apa nih, materi list. Caranya gampang, list itu adalah UL LI. Nah, di dalam LI-nya sebutin hobi kalian apa, misalkan makan, misalkan nonton. Copy paste lagi, ini di copy paste ya. Caranya kalian tinggal Ctrl C, Ctrl V, nah seperti ini. Nggak perlu di blok, cukup kalian Ctrl C, Ctrl V. Nah, ini langsung di copy paste. Nonton games, pastikan lagi olahraga. Nah, kita simpan, hasilnya seperti ini. Oke, ini untuk hobi. Selanjutnya kita bikin tombol ya, dan hyperlink, karena ini tombol dan hyperlink seperti ini. Kodenya kalian cukup panggil buton. Nah, seperti ini. Nah, kalau gini aja hasilnya seperti apa? Misalkan klik saya ya, klik saya simpan. Nah, ini tidak ada aksi untuk mengarahkan atau membuka halaman baru ya. Jadi kita perlu kasih kode di dalam buttonnya adalah A. Nah, kita bisa menjumpai ya di sini ahref, ini link ref. Ahref ini untuk memanggil halaman lain ya, halaman lain atau ngelingin halaman kita ke halaman lain. Misalkan kita linkin, nanti kita linkin ke halaman kita sendiri ya. Untuk sementara seperti ini. Nah, misalkan ini nomor WhatsApp ya, nomor WhatsApp 08 12 29 71 70 70. Oke, seperti ini. Kemudian bikin lagi tombol untuk misalkan Instagram, namanya profil kita ya, kita harus cantumin media sosial kita supaya mudah dihubungi. Facebook. Satu lagi tadi ada email ya, misalkan hisham@gmail.com. Nah, seperti ini. Simpan hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, ini adalah materi dasar mengenai HTML ya, 6 materi dasar. Nah, selanjutnya kalian bisa ekspor di slide berikutnya, yaitu kita coba tambahin satu file baru namanya foto.html ya. Jadi kita tambahinnya, caranya klik belajar HTML, kemudian di sini klik new file, kasih nama foto.html. Nah, nanti kita linkin nih, misalkan ada foto-foto yang ada di halaman kita arahin ke sini, ke foto HTML. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada tambahan nih, kode-kode foto ya. Kita ada tambahan, kita taruh mungkin di bawahnya hobi ya. Di bawah hobi kita kasih misalkan foto ya, seperti ini. H3 foto, panggil img untuk nampilin gambar source-nya. Nah, ini kalau tadi source-nya ada di lokal atau di komputer kita, sekarang coba kita ambil gambar dari internet ya. Caranya kita buka situs unsplash.com, situs image ya, yang bisa kita pakai. Misalkan kita cari laptop, misalkan oke, ini ya. Kita klik, kemudian kita copy, klik kanan, copy image address, kemudian kita letakkan di sini. Oke. Nah, kalau image address ini akan ada alamat-alamat yang panjang seperti ini ya. Oke, kemudian kita kasih tingginya, height-nya adalah misalkan 150. Kita simpan dulu, kita lihat hasilnya. Nah, oke ya. Nah, ini harusnya ke bawah nih. Nah, kita kasih kode untuk ke bawah, pindah baris, kode pindah baris ya, kode pindah baris bisa pakai
BR, simpan, kita refresh. Nah, masih kurang, kita copy paste aja BR-nya. Nah, seperti ini. Oke, selanjutnya ini di contohnya ada 4 foto ya. Misalkan kita cari lagi games. Oke, ini kita klik, kita copy image address, panggil img, masukin URL-nya, kasih tingginya 150. Dua lagi ya img. Ya, dua lagi, kita cari lagi. Oke, seperti ini. Kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah tampil ya. Nah, kemudian di bawah gambar atau di bawah foto ini ada link yang tanpa button untuk ngarahin ke file foto. Ya, caranya di sini di bawah sini kita kasih refnya kita arahin ke foto.html. Foto lainnya. Nah, seperti ini kita lihat lagi. Nah, ini dia nih link yang tanpa tombol. Kita kasih BR lagi supaya ke bawah. Kalau BR-nya kurang, kita copy paste lagi. Oke, seperti ini. Nah, nanti ketika kita klik fotonya, nanti akan pindah ke halaman foto.html. Foto.html masih kosong. Kita pindah dulu ya ke foto HTML. Kita kasih HTML. Nah, HTML. Kemudian head, title, my website. Kemudian ini link of icon, asset, icon. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya ada body. Nah, kita coba sesuaikan dengan slide-nya. Ya, nanti isinya seperti ini ya. Ada tombol untuk kembali ke file index dan ada foto-foto. Oke, langsung aja kita bikin. Misalkan button index.html, tulisannya kembali ke menu index. Nah, seperti ini misalkan ya. Kemudian nah, di sini kita pakai H3. Ini foto dari internet. Nah, di sini kita panggil lagi img. Kita kasih height-nya 150. Kita copy sebanyak 4 kali. Kemudian kita kasih BR H3 lagi, foto dari komputer ya, seperti ini. Nah, ini kita copy. Jadi di sini Bapak ingin ngasih tahu kita bisa ambil foto dari internet yang akan kita tampilkan di website kita, dan juga kita bisa ambil foto dari lokal atau komputer kita. Nah, untuk ini Bapak akan gunain foto yang dari awal ya. Untuk yang internetnya kita copy, masukkan di sini, dan selebihnya teman-teman silahkan download ya foto-foto dari internet. Di sini Unsplash kita cari aja, misalkan game, misalkan programmer. Nah, kita bisa download dulu, kemudian masukin di aset ya, aset ini. Nah, kita kasih nama programmer 01, atau misalkan gambar 101 seperti ini. Nah, akan ada di sini ya. Cari lagi gambarnya, misalkan ini, download lagi,
gambar 02, cari lagi misalkan ini. Oh, ini kalau item seperti ini nggak bisa di download ya. Kemudian cari lagi misalkan yang ini boleh, gambar 03, gambar ya, gambar. Oke, nanti kita panggil aja. Satu lagi misalkan yang ini nggak bisa, ini gambar 04. Oke, caranya sama ya. Oh ya, kita bisa pilih lebih dari satu seperti ini kursornya dengan cara kalian bisa klik ALT, kemudian klik bagian sini, bagian sini, bagian sini, akan terseleksi 4. ALT klik ya untuk memilih seperti itu. Panggil asetnya, kemudian gambar 01, gambar 02, gambar 0, gambar 03. Oke, nggak apa-apa. Nah, kita pindahin seperti ini, simpan, kemudian kita refresh hasilnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita klik kembali. Nah, ini kembali ke halaman utama. Oke, teman-teman, seperti itu untuk materi di pertemuan kedua belajar HTML ya. Silakan teman-teman nanti di rumah dicoba, dieksplor, atau mungkin ditambahin lagi, bisa ngulik di internet, kalian bisa ulik sendiri di rumah. Demikian tutorial di pertemuan Ekskul Website Developer. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.